Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di ruang cerita bersama Kakak Juli. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari sahabat kita yang bernama Raihan dengan judul kisah Dempu Awang. Penasaran gimana kisahnya? Yuk langsung aja kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tentu kita sudah tahu cerita Maling Kundang dari Sumatera Barat yang sudah sangat terkenal di Nusantara. Nah, ternyata cerita ini juga terjadi di Palembang. Namun, nama tokoh utamanya adalah Dempu Awang. Untuk itu, perkenankan saya, Raihan Putrima Prayogo dari SD 109 yang akan menyampaikan cerita Dempu Awang Anak Durhaka. Cerita rakyat ini juga diceritakan kembali oleh Febri Alintani, seorang pegiat tradisi lisan yang tinggal di kota Palembang. Sebagai pengantar cerita, mohon simak syair yang akan saya bawakan. Ini kisah si Dempu Awang, seorang anak dari Palembang. Hiduplah dia dalam kekurangan, bersama ibu bernasib malang. Si Dempu Awang bercita-cita ingin menjadi seorang nakoda. Ketika tercapai cita-citanya, dia menjadi orang yang lupa. Teman-teman, Dempu Awang ini anak tunggal. Ayahnya sudah tiada sejak dia masih bayi, meninggal karena sakit. Ibunya sangat menyayangi Dempu Awang dan bahkan hampir terlalu memanjakannya. Maka pada suatu ketika, saat Dempu Awang menjelang remaja, ada sebuah kapal berlabuh di pelabuhan kampung nelayan Batu Ampar. Kampung ini berada di satu hilir Palembang. Lalu, Dempu Awang mendekati kapal tersebut dan menemui nakodanya. Dia ingin sekali menjadi seorang nakoda yang bisa menjelajah ke berbagai negeri. Singkat kata, dia diterima bekerja di kapal besar itu. Konon, setelah bertahun-tahun merantau, dia berhasil menjadi seorang saudagar yang memiliki kapal sendiri. Dan dia pun telah menyunting seorang istri yang cantik dari negeri Tiongkok. Namun, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesenangan dunia, dia melupakan ibunya dan tempat asalnya. Ibarat kata pepatah mengatakan, Dempu Awang ini kacang yang lupa pada kulitnya. Teman-teman, pada suatu hari yang cerah, arah angin membawa kapal yang dinakodai Dempu Awang berkunjung ke Batu Ampar, tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Kabar pun tersiar dari pelabuhan, hingga ibu Dempu Awang pun mengetahui kabar tersebut. Lalu, bergegaslah perempuan yang sudah sakit-sakitan itu menyongsong kapal Dempu Awang. Sebenarnya, ibu Dempu Awang yang sudah tua, sudah sulit untuk berjalan cepat. Sendi-sendi kakinya sejak beberapa tahun terkena penyakit rematik. Tetapi, karena sangat besar rindunya pada anak semata wayangnya, rasa sakitnya tidak dia rasakan. Lalu, beberapa waktu kemudian,
Sampailah dia di pelabuhan. Dia melihat kapal yang besar dan beberapa kerabat sudah berkumpul di pelabuhan. Semua orang pun merasa bangga dan kagum atas keberhasilan Dempu Awang. Kapal Dempu Awang yang memiliki lambung yang luas, memuat puluhan ton beras, tanpa kuli memikul beras-beras ke daratan. Lalu turunlah dari tangga seorang saudagar yang kaya yang bernama Dempu Awang bersama istrinya yang cantik. Di ujung tangga, dia disambut oleh ibunya. "Anakku Dempu Awang." "Siapa ibu? Aku tidak mengenal ibu." Ibu Dempu Awang pun terkejut atas tanggapan anaknya. Dempu Awang malu mengakui ibunya karena dia terlanjur bercerita kepada istrinya bahwa ia anak saudagar yang kaya di tanah Palembang. Sang ibu yang terbawa emosi memeluk kaki Dempu Awang. Dia menunjukkan tanda lahir sang anak yang dia kenal. "Aku tidak salah, Nak. Tanda di kaki ini menunjukkan bahwa engkau anakku. Dempu Awang, mengapa engkau melupakan ibu, Nak? Bertahun-tahun ibu berdoa dan menunggumu agar menjadi orang." Dempu Awang pun tampak bertambah malu. Dia menendang ibunya yang sedang memeluk kakinya. Ibu malang itu pun terpelanting ke tanah. Tidak itu saja teman-teman. Sembari masuk lagi ke dalam kapal, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dia disabarkan oleh istrinya, tetapi Dempu Awang yang sudah diliputi nafsu kesombongan itu tidak menghiraukannya. Lalu dia memerintahkan seluruh awak kapalnya untuk segera berlayar meninggalkan dusun nelayan itu. Sang ibu pun menangis terseduh-seduh. Dia berdoa kepada Allah agar anaknya diampunkan atas tingkah buruknya. "Ya Allah, apapun dia adalah anak kandungku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah." Meskipun ibunya mendoakan agar anaknya diampunkan dosa-dosanya, tetapi setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya. Alam pun marah pada perbuatannya yang nista. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Petir menyambar seperti ingin membakar pelabuhan dan kapal. Dari arah muara Sungai Musi, awan hitam bergulung-gulung mengepung kapal Dempu Awang. Semua orang pun ketakutan melihat peristiwa dahsyat itu. Lalu terdengar suara jeritan minta tolong dari dalam kapal. "Tolong! Tolong! Tolong!" Mungkin suara Dempu Awang, tetapi tidak ada yang dapat mencegah kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, awan hitam yang menutupi kapal layang ke udara. Karung-karung berisi beras dari dalam kapal Dempu Awang berhamburan keluar, berubah menjadi batu. Dempu Awang dan istrinya serta seluruh awak kapalnya tewas dalam badai tersebut. Teman-teman, batu-batu karung beras itu pun masih dapat dilihat di Batu Ampar, Satu Ilir, Palembang. Nah, itulah kisah si Dempu Awang. Teman-teman, janganlah menjadi orang yang sombong dan jangan pernah berhenti menyayangi ibu. Bukankah ada pepatah, surga di bawah telapak kaki ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget kan teman-teman kisahnya? Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Simak dengan seksama ya. Tuliskan kembali pesan dari cerita yang dibawakan Raihan tadi.
Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini dia kiriman video dari sahabat kita. Selamat menyaksikan. Hai, halo, nama aku Fiona. Jangan lupa like, subscribe, dan like. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku serem semua. Mawar melati semuanya indah. Penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Untuk teman-teman yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan videonya di nomor di bawah ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Hari ini sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi Ahad depan. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!